Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur tiada henti-hentinya kita memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan, waktu, sehingga nikmat kesempatan itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, yaitu kita gunakan untuk menuntut ilmu, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Dan barang siapa yang memudahkan, melangkahkan kakinya untuk menuju mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya menuju ke surganya. Semoga kita semua dimudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai figur, sebagai contoh teladan yang terbaik yang mengantarkan kita semua menuju surganya Allah. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah nanti. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti, terlebih dahulu kita berdoa untuk mengundang rahmat Allah kepada kita dalam menuntut ilmu ini. Terlebih dahulu kita menundukkan mata hati kita dan menadahkan kedua tangan seraya berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, semoga dengan doa ini kita semua dimudahkan oleh Allah dan dipahamkan segala ilmu-ilmu yang akan kita pelajari. Adapun materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini yaitu menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Kelas 8 semester kedua. Kita lanjutkan. Di sini adalah menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Ya, dalam ketika kita akan mengkonsumsi atau memotong hewan, ya, tentunya kita harus mengikuti syariat, aturan-aturan di dalam Islam itu sendiri. Apabila kita tidak mengikuti syariat, aturan dalam Islam, maka hewan yang kita sembelih dan akan dikonsumsi, maka hewan tersebut tidak sah dan menjadi tidak halal kita konsumsi. Ya. Makanya kita harus sesuai dengan syariat penyembelihan di dalam Islam. Ya. Semua binatang yang kita konsumsi tentunya harus kita sembelih. Ya. Ada binatang yang tidak disembelih seperti ikan. Ya. Ikan itu biar sudah mati
itu bisa dikonsumsi tanpa harus disembelih. Ya. Dan belalang bagi yang mau mengonsumsi belalang, ya tentunya itu tidak perlu disembelih. Ya. Yang perlu disembelih yang biasa kita konsumsi yaitu ya seperti ayam, kambing, kerbau, sapi dan sejenisnya, ya, yang tentunya kita harus menyembelih. Nah, di pelajaran ini akan kita pelajari syariat-syariat cara menyembelihannya. Terlebih dahulu penyembelihan menurut bahasa ya, itu adalah menyempurnakan kematian. Yang dimaksud di sini adalah menyempurnakan kematian bagi hewan yang akan kita sembelih. Ya. Berikutnya adalah menurut istilah. Sedangkan menurut istilah adalah penyembelihan itu memutuskan jalan makan, minum, nafas, dan urat nadi pada leher hewan dengan alat yang tajam. Ya. Selain gigi, kuku, tulang, dan sesuai syariat. Adapun dalil nakli tentang penyembelihan. Dalil yang diperintahkan tentang penyembelihan yaitu di dalam surah Al-Maidah. Surah yang kelima ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma zakkaitum ila akhir ayat, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Ya. Jadi di sini ada hewan atau binatang yang tidak boleh disembelih atau dikonsumsi, ya, dan itu diharamkan oleh Allah, yaitu seperti memakan bangkai, artinya yang sudah mati, ya, tanpa disembelih, ya. Darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi hewan apa saja yang tidak disembelih atas nama, yang disembelih tidak atas nama Allah, maka diharamkan. Yang tercekik, ya, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Jadi yang sempat disembelih atas nama Allah maka itu tidak diharamkan. Selain itu maka akan diharamkan. Selanjutnya ketentuan penyembelihan hewan. Adapun ketentuannya yaitu ketentuan orang yang menyembelih. Ya, pertama harus orang yang menyembelih. Yang kedua ketentuan hewan yang akan disembelih. Yang ketiga ketentuan alat penyembelih. Yang keempat ketentuan menyembelih. Ini ketentuan-ketentuannya. Berikutnya yang pertama ketentuan orang yang menyembelih. Berarti di sini dinyatakan bahwa adalah orangnya. Ya. Orang yang menyembelih itu memiliki ketentuan yang harus dipenuhi. Seorang menyembelih adalah sebagai berikut. Yang menyembelih itu adalah beragama Islam. Selain beragama Islam maka tidak boleh dikonsumsi. Yang kedua menyembelih dengan sengaja, artinya dengan niat karena Allah. Yang ketiga menyembelih itu adalah orang yang balik dan berakal, artinya mengetahui semua cara-cara penyembelihan dan hukum-hukumnya menyembelih. Dan yang keempat adalah menyembelih itu dengan
Baik, kita yang pertama adalah ketentuan orang yang menyembelih. Ya, jadi di sini yang dimaksud adalah orang yang menyembelih. Ada ketentuan-ketentuannya. Ketentuannya yang harus dipenuhi seorang penyembelih, yaitu yang pertama adalah penyembelih beragama Islam. Ya, jadi tidak boleh yang menyembelih itu tidak beragama Islam. Ya. Yang kedua, menyembelih dengan sengaja. Artinya dengan niat ya, karena Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih hewan tersebut. Yang ketiga, penyembelih balik dan berakal. Artinya dia sudah mengetahui ketentuan, syarat dan hukum-hukum di dalam menyembelih. Dan yang keempat adalah penyembelih membaca basmalah atau membaca doa. Ini adalah ketentuan orang yang menyembelih. Berikutnya di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW juga mencontohkan cara menyembelih. Rasulullah SAW ketika mengonsumsi, maka dialah yang langsung menyembelih. Di dalam hadis ini yang artinya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu berkata, ya Nabi Muhammad SAW telah mengorbankan 2 ekor gibas. Ya, kibas itu artinya hewan yang seperti kambing tapi lebih besar, yang berwarna putih agak kehitam-hitaman dan bertanduk. Baginda menyembelih keduanya dengan tangan baginda sendiri sambil menyebut nama Allah. Bertakbir dan meletakkan kaki baginda di atas belikat keduanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini Rasulullah mencontohkan menyembelih hewannya sendiri. Selanjutnya yang B, ketentuan hewan yang akan disembelih. Berarti hewan itu yang akan disembelih harus memiliki atau ketentuan-ketentuan tersendiri, yaitu hewan dalam keadaan masih hidup. Ya, jadi hewan yang harus disembelih itu harus hidup. Tidak sah hukumnya menyembelih hewan yang sudah mati. Ya, jadi hewan yang sudah mati tidak perlu lagi disembelih, maka itu dinamakan bangkai. Ya, jadi hewan itu harus hidup. Yang kedua, hewan tersebut termasuk hewan yang halal, artinya boleh disembelih. Selain itu tidak boleh. Ya, hewan yang tidak halal ya termasuk binatang bangkai, daging babi, daging anjing dan lain sebagainya yang diharamkan. Jadi hewan ini harus halal. Selanjutnya yang ketiga, yang C, ketentuan alat penyembelih. Dia alat untuk menyembelih itu ada ketentuan-ketentuannya. Ya, yang pertama adalah alat yang digunakan harus tajam, yang dapat melukai. Ya, tidak boleh menggunakan alat yang tumpul, ya, yang sifatnya nantinya akan menyiksa hewan itu sendiri. Yang kedua, alat tersebut tidak terbuat dari tulang, kuku atau gigi. Ya, jadi itu nanti akan menyiksa hewan tersebut, ya, karena tidak langsung mati. Ya, tulang, kuku atau gigi itu tidak boleh sebagai alat menyembelih hewan. Yang ketiga, alat yang digunakan boleh terbuat dari besi, baja, bambu atau apa saja yang bisa tajam. Ya, kalau sudah semua tajam, dalam proses penyembelihan maka hewan tersebut akan langsung mati dan tidak merasa tersiksa. Berikutnya yang keempat atau yang ke D, ketentuan menyembelih. Ya, dalam menyembelih itu ada ketentuannya. Yang pertama, penyembelihan dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makanan, ya, pernapasan
dan urat lehernya. Jadi urat leher terputus dan saluran makanannya juga, serta pernapasan di urat lehernya harus putus. Yang kedua, pada waktu menyembelih hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memutuskan bagian-bagian berikut. Jadi harus memastikan betul-betul bahwa yang dipotong itu betul-betul sudah terpotong, seperti tenggorokan. Ya, tenggorokannya itu artinya tempat keluarnya pernapasan. Yang kedua, saluran makanan, tempat lewatnya makanan sudah terputus. Ya. Dan yang ketiga, dua urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Ya, itu harus terputus. Maka bila ketiga bagian tersebut sudah putus, ya, penyembelihan menjadi sah. Ya, jadi daging yang dikonsumsi itu adalah daging halal. Ya, ketentuan menyembelih. Ya, di sini kita melihat yang ditunjuk garis panah-panah ini adalah yang harus disembelih, yang harus putus. Ya. Selanjutnya rukun penyembelih. Penyembelih itu ada rukunnya. Adapun rukun penyembelih ada 4. Tadi sudah kita sebutkan. Sekarang Bapak akan menyebutkan satu persatu lagi, yaitu penyembelihan. Ya. Jadi yang pertama ada penyembelihan, yang kedua sembelihan, yang ketiga hewan yang disembelih, dan yang keempat alat penyembelih. Yang pertama itu penyembelihan, kedua sembelihan, ya, ketiga hewan yang disembelih, dan yang keempat adalah penyembelihannya. Ya. Adapun lafaz bacaan ketika menyembelih, ya, sebagaimana doa atau lafaz yang dibaca ketika akan menyembelih hewan yang siap untuk disembelih adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Nah, itu saja yang kita baca ketika akan menyembelih. Nah, baru boleh menyembelih. Ya. Selanjutnya tata cara penyembelihan hewan. Adapun tata caranya penyembelihan hewan ada 2 macam. Yang pertama adalah penyembelihan hewan secara tradisional dan yang kedua adalah penyembelihan secara mekanik. Ya. Penyembelihan yang secara tradisional adalah penyembelihan hewan dengan menggunakan alat sederhana seperti pisau, parang, dan sebagainya. Sedangkan penyembelihan hewan secara mekanik adalah penyembelihan mekanik, yaitu penyembelihan dengan menggunakan mesin potong hewan. Nah, artinya secara mekanik ini untuk mempercepat saja. Adalah tata cara penyembelihan secara tradisional. Ya, cara penyembelihan hewan secara tradisional ini yang pertama adalah menyiapkan lubang penampungan darah. Jadi lubangnya dibuat dulu untuk menampung darah hewan yang akan disembelih. Yang kedua, hewan yang akan disembelih dihadapkan ke arah kiblat. Ya, wajahnya itu diarahkan kiblat, kemudian lambung kirinya di bawah. Yang ketiga, kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat. Ya, kepalanya ditekan ke bawah sehingga proses penyembelihan akan mudah. Yang keempat, leher hewan diletakkan di atas lubang penampungan darah yang sudah disiapkan sehingga darah yang keluar langsung masuk ke dalam lubang. Yang kelima, berniat menyembelih. Ya, niatnya ya, tentunya berniat karena Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih hewan yang akan disembelih.
Yang keenam adalah membaca basmalah, salawat, dan takbir. Ya, seperti tadi yang sudah kita baca bersama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dilanjutkan dengan takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu disembelih. Nah, yang ketujuh, arahkan pisau alat penyembelihan pada bagian leher hewan. Jadi ketika akan menyembelih, maka pisau itu sudah di leher hewan tersebut. Ya, kemudian disembelih. Ya. Sembelihlah sampai terputus tenggorokan, saluran makanan, dan urat lehernya. Ya. Adapun hal-hal yang disunahkan dalam proses penyembelihan, ya ada yang disunahkan ya. Yang pertama adalah mengasah alat penyembelihan setajam mungkin untuk mengurangi rasa sakit pada hewan. Jadi pisau atau alat yang digunakan itu harus disembelih dulu supaya proses penyembelihan itu cepat, ya tidak lambat karena tidak tajam, ya. Jadi langsung disembelihkan kepada hewan, langsung terputus yang urat-urat yang memang harus diputuskan melalui alat penyembelih itu berupa pisau. Ya. Yang kedua, menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat. Sunahnya itu kita harus hadapkan ke kiblat. Ya, yang ketiga, membaca basmalah atau membaca doa. Ini minimal membaca basmalah, itu sunahnya. Ya. Yang keempat, menyembelih di pangkal leher. Di pangkalnya leher, pas tepat di pangkal, bukan di tengah-tengah leher. Hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan hewan. Ada juga cara menyembelih itu yang dimakruhkan. Tadi disunahkan, sekarang dimakruhkan. Di sini yang dimakruh secara bahasa yaitu mugot, yang dibenci. Ya. Makruh adalah larangan terhadap suatu perbuatan tetapi larangan tidak bersifat pasti, lantaran tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Jadi makruh. Kalau kita meninggalkan, malah kita mendapat pahala. Ya. Adapun yang dimakruhkan, yang dibenci dalam penyembelihan adalah menyembelih dengan alat yang kurang tajam atau tumpul. Ya. Yang kedua, menyembelih dari arah belakang leher. Jadi belakang leher. Jadi menyiksa dulu binatang yang akan dipotong, sehingga lambat untuk matinya hewan tersebut. Kalau di pangkal leher itu cepat karena urat-uratnya ada di situ. Urat-urat yang harus diputus di situ. Berikutnya, menyembelih sampai putus seluruh batang leher. Nah, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh langsung diputus. Ya, ini makruh. Ya. Yang keempat, menguliti dan memotong bagian tubuh sebelum hewan itu benar-benar mati. Ya. Ini namanya penyiksaan namanya. Jadi dimakruhkan kalau kita melakukan itu. Dan kalau kita tinggalkan, malah kita bisa mendapat nilai pahala. Yang B adalah tata cara penyembelihan secara mekanik. Ya, adapun secara mekanik yaitu sebagai berikut: pastikan mesin potong atau mesin pemotong hewan sudah menyala. Ya. Yang kedua, siapkan hewan yang akan disembelih. Yang ketiga, penyembelih berniat untuk menyembelih. Yang keempat, membaca basmalah, salawat Nabi, dan takbir sebanyak 3 kali. Dan yang kelima, masukkan hewan ke dalam mesin potong. Ini tata cara penyembelihan secara mekanik. Ya, alhamdulillah materi kita sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari dan kita pahami mudah kita mengetahui, dan insya Allah kita akan mempraktekkan cara penyembelihan hewan-hewan yang akan kita sembelih. Ya, mari kita berdoa sebelum atau sesudah mengakhiri pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.